Dan memang akibat manifest itu menggemparkan pula dunia ideologi yang menurut adat kebiasaan menjadilah ribut oleh karenanya. Kebencian kaum laki-laki kolot memuncak. Fitnahan dan tuduhan yang bukan-bukan dilemparkan kepada kepala Olympe. Ya, kaum laki-laki merasa terancam benteng monopolinya. Mereka mengerjakan pertahanannya dengan segala macam cara. Tetapi kaum perempuan pun bangkit. Manifest Olympe itu membukakan mata banyak wanita, mengobarkan semangatnya untuk berjuang, membangkitkan keberaniannya di dalam dada-dada yang tadinya sesak dengan rasa takut. Pidato-pidato, brosur-brosur, surat-surat sebaran yang ditulis oleh pemimpin-pemimpin wanita berterbangan di angkasa. Semuanya membenarkan Olympe. Semuanya memperkuat tuntutan Olympe. Sehingga majalah-majalah mode pun tak mau ketinggalan. Majalah mode, Journal des Femmes, berubah sifat menjadi majalah perjuangan dengan nama baru L'Observateur Féminin. Majelis Nasional dihujani dengan surat-surat permohonan, usul-usul, protes-protes. Tuan-tuan sudah menghapuskan hak kelebihan kaum bangsawan. Hapuskanlah juga sekarang hak kelebihan kaum laki-laki. Demikianlah bunyi kalimat dalam satu surat protes itu. Malah dalam satu surat protes lain dikatakan, rakyat kini telah diberi hak-haknya. Bangsa negeri telah dimerdekakan. Kenapa kaum perempuan tidak dimerdekakan pula? Dunia wanita di Prancis, terutama di Paris pada waktu itu sungguh sedang bergelora. Olympe de Gouges mengerti bahwa inilah saat yang baik buat mempersatukan wanita-wanita itu dalam perserikatan, agar dapat memperhebat tuntutan dan memperhebat tenaga untuk mendorong tuntutan itu. Didirikanlah olehnya perserikatan-perserikatan politik wanita. Digerakkan olehnya perserikatan-perserikatan itu untuk menghantam pihak laki-laki dan Majelis Nasional yang tetap berpendirian kolot dan anti-emansipasi. Dan bukan saja ia membela wanita, ia membela pula kemanusiaan dengan hatinya yang murni. Hati perempuan itu, hati ibu. Ia mengkritik keras kepada Robespierre yang dengan pemerintahan teror terlalu mudah menghukum mati kepada lawan-lawannya, terlalu mudah mempermainkan jiwa sesama manusia. Darah merusak kehalusan budi dan pikiran. Satu cara pemerintahan yang zalim pasti nanti diganti dengan cara pemerintahan yang zalim pula. Kepada Robespierre personally yang menjatuhkan hukuman mati kepada raja, ia berkata dengan seram, singgasana tuan pun nanti tiang penggantungan. Olympe de Gouges adalah seorang Republikan. Tidak ada keraguan-raguan tentang hal ini sedikit pun juga. Ia anti raja, ia anti monarki, ia anti cara pemerintahan yang absolut dan feodal. Tetapi ia seorang perempuan, ia seorang ibu. Hatinya, jiwanya memberontak kepada penumpahan darah. Jiwanya memberontak kepada kekejaman revolusi. Mula-mula pemberontakan jiwa ini ia simpan di dalam kalbu, tetapi akhirnya tidak tertahan lagi. Akhirnya ia protes terang-terangan terornya revolusi. Ia celah terang-terangan banyaknya hukuman mati. Ia bela terang-terangan kepalanya raja. Ia gasak terang-terangan Robespierre dengan pemerintahan terornya itu. Akhirnya ia sendiri dituduh anti revolusi. Ia ditangkap, dilemparkan dalam penjara, dituduh menjadi perkakas kontra revolusi. Ia divonis di muka hakim 3 November 1793. Dijatuhkanlah kepala Olympe de Gouges terpenggal oleh algojonya revolusi. Olympe de Gouges, alangkah hebatnya perempuan ini. Bagaimanakah pendapat sejarah tentang dia? Kaum yang tidak setuju kepada emansipasi wanita mengatakan bahwa ia adalah seorang perempuan lacur, seorang sundal, seorang wanita yang karena dendamnya asmara telah meninggalkan halamannya kesopanan. Karena ia sendiri merdeka bergaul dengan orang-orang laki-laki, maka ia mau menyamaratakan perempuan dengan laki-laki. Demikianlah salah satu pendapat kaum itu. Barangkali benar juga bahwa ia tidak selamanya suci. Barangkali benar juga bahwa ia memang sering tenggelam di dalam air putarnya asmara. Tetapi, ya Tuhan, siapa dapat membantah bahwa ia adalah kambing hebat daripada hak-hak wanita?
Jasanya yang maha besar dan gilang gemilang ialah bahwa ia adalah orang yang pertama-tama mengorganisir pergerakan wanita, pertama-tama mendirikan serikat-serikat politik wanita, pertama-tama membuat tenaga tersusun dari orang-orang wanita menjadi satu faktor aktif di dalam proses politik. Mercy Otis Warren dan Abigail Smith Adam barangkali lebih dahulu mengeluarkan ide, tetapi Olympe de Gouges adalah yang pertama-tama mengorganisir tuntutannya itu ide. Ia telah mati. Dengan muka tersenyum ia telah menjalani hukuman mati itu. Tetapi di dalam tahun 1793 itu, tidak matilah pergerakan yang ia telah bangunkan dan bangkitkan di bawah pimpinan Rose Lacombe dan pemimpin-pemimpin wanita lain. Perjuangannya dijalankan terus. Aksi menuntut persamaan hak dan aksi memprotes teror tetap bergelora dengan hebatnya. Serangan-serangan kepada kaum laki-laki tetap berjalan sebagai cambukan yang amat pedih. Wanita kini ternyata menentang kaum laki-laki. Aksi wanita itu dirasakan oleh kaum laki-laki sebagai satu tentangan kepada kodrat alam. Sebab hak kelebihan laki-laki itu katanya adalah memang pemberian kodrat, berasal dari kodrat. Aksi wanita ini adalah aksi yang memberontak kepada kodrat, dan tidaklah aksi mereka yang terlalu menentang adanya pemerintahan teror membahayakan pula kepada revolusi, bersifat kontra-revolusi. Maka oleh karena itu, segeralah diusulkan oleh Komisi Keamanan Umum kepada Majelis Nasional supaya semua perserikatan-perserikatan wanita, tidak peduli partai apapun dan tidak peduli nama apapun, dilarang dan dibubarkan saja. Buat apa wanita dibiarkan saja berserikat, berkumpul, berpidato, beraksi dengan nyata-nyata menentang kepada kodrat alam dan nyata-nyata mendurhakai revolusi. Anggota Komisi Keamanan Umum yang bernama Amer yang mengajukan usul itu di hadapan Majelis Nasional menjanjikan lagu yang terkenal lama. Perempuan tidak boleh ikut campur dalam urusan pemerintahan dan tidak boleh diberi hak-hak politik, oleh karena perempuan tidak mungkin mempunyai kecakapan yang perlu buat pekerjaan-pekerjaan semacam itu. Mampukah perempuan mengerjakan pekerjaan yang berfaedah tetapi amat sukar ini? Tidak, sebab mereka telah diwajibkan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan penting yang telah diberikan oleh kodrat alam kepadanya. Laki-laki atau perempuan, mereka masing-masing telah diberi pekerjaan yang sesuai dengan kodratnya. Kemampuan-kemampuan mereka terbatas oleh batas-batas yang tak dapat mereka lewati. Oleh karena kodrat alam sendiri telah menentukan batas-batas itu bagi manusia. Adakah kesopanan mengizinkan bahwa perempuan tampil di muka umum, bertukar pikiran dengan kaum laki-laki, dan terang-terangan di hadapan khalayak membicarakan soal-soal yang daripadanya tergantung keselamatan republik? Pada umumnya wanita tidak mampu berpikir tinggi dan tidak mampu mempertimbangkan soal-soal dengan cara yang sungguh-sungguh dan mendalam. Demikianlah alasan-alasan yang dikemukakan oleh Amar guna menjelaskan usul Komisi Keamanan Umum untuk melarang dan membubarkan perserikatan-perserikatan wanita itu. Tidak tersia-sia usahanya. Pada tanggal 30 Oktober 1793, Majelis Nasional mengambil putusan sesuai dengan apa yang diusulkan. Kaum wanita dilarang berserikat. Perserikatan-perserikatan wanita harus dibubarkan. Segera sesudah putusan ini diumumkan, kaum wanita bangkit untuk memprotes. Satu gerombolan utusan mereka masuk ke dalam gedung Balai Kota Paris untuk menuntut batalnya putusan itu bagi kota Paris. Tapi maksud mereka sama sekali gagal. Mereka tidak pula diizinkan berbicara. Sebaliknya mereka malah diserang dengan sengit oleh Pokrol Jenderal Gaumete yang berpidato dengan amarah. Semenjak kapankah perempuan boleh membuang keperempuannya dan menjadi laki-laki? Semenjak berapa lamakah adanya ini kebiasaan yang mereka meninggalkan urusan rumah tangga dan meninggalkan buayan anak, datang di tempat-tempat umum untuk berpidato, masuk dalam barisan tentara, menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang oleh kodrat alam diperuntukkan kepada laki-laki? Alam berkata kepada laki-laki, peganglah teguh kelaki-lakianmu, pacuan kuda, perburuan, pertanian, politik, dan lain-lain pekerjaan yang berat. Itu memang hak bagimu. Kepada wanita, alam berkata pula,
Peganglah teguh kewanitaanmu, memelihara anak, bagian-bagian pekerjaan rumah tangga, manisnya kepahitan menjadi ibu. Itulah memang kerja bagimu. Oleh karena itu, aku angkat kamu menjadi dewi dalam candi rumah tangga. Kamu akan menguasai segala sesuatu sekelilingmu dengan keelokanmu, dengan kecantikanmu, dengan sifat-sifatmu yang baik. Hai perempuan-perempuan yang keblinger, yang mau menjadi laki-laki, mau apakah kamu ini? Kamu telah menguasai hati kami. Orang-orang besar telah duduk di bawah telapak kakimu. Kezalimanmu adalah satu-satunya hal yang kami tak mampu mematahkan. Karena kezalimanmu itu bernama asmara atas kodrat alam. Tinggallah di tempatmu yang sekarang. Alam, laki-laki alam. Alam memperuntukkan wanita bagi rumah tangga. Alam memperuntukkan laki-laki bagi pekerjaan berat seperti pertanian, perburuan, dan peperangan. Apakah alam barangkali lupa bahwa di zaman purbakala justru wanita yang menjadi soko guru pertanian dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan lain yang berat-berat? Malahan apa benar hanya di zaman purbakala saja? Di dalam kitabnya Babel, saya membaca bahwa di zaman Babel itu baru beberapa puluh tahun yang lalu saja, di Afrika Tengah dan di Afrika Utara masih ada suku-suku di mana wanita-wanitanya lebih kuat daripada laki-laki, di mana memang wanita-wanitalah yang menjadi panglima-panglima perang, dan bahwa di Afghanistan masih ada suku-suku pula di mana wanitalah yang pergi ke perburuan dan ke peperangan, sedangkan laki-laki yang mengerjakan segala pekerjaan di rumah tangga. Mana kebenaran alasan kodrat alam itu? Tetapi bagaimanapun juga, pidato Gaumete yang berapi-api itu berhasil segera. Juga Dewan Kota Paris memutuskan membenarkan putusan Majelis Nasional. Perserikatan wanita di Paris harus dilarang dan dibubarkan. Dianggap berbahaya bagi keamanan umum. Malahan Dewan Kota itu memutuskan tidak mau lagi menerima deputasi wanita dalam sidangnya. Sudah barang tentu pihak wanita masih terus melanjutkan protesnya. Dengan ulet mereka terus mencari jalan untuk mendengung-dengungkan suaranya. Surat-surat, sebaran, pamflet-pamflet masih terus berterbangan ke kanan ke kiri. Majelis Nasional makin menjadi keras, makin reaksioner, makin anti wanita. Kini Majelis Nasional pun mengambil putusan melarang wanita hadir dalam rapat-rapat umum apa saja. Dan sebagai gong, Majelis Nasional mengeluarkan Wetboek van Kophandel for Indonesia Stadblad 1847 halaman 23 bahwa wanita dilarang bergerombol lebih dari 5 orang. Wanita-wanita yang bercakap-cakap dalam gerombolan lebih dari 5 orang akan ditangkap, dilemparkan dalam penjara. Dengan ini pada akhirnya menanglah reaksi di atas wanita Prancis.